Assalamualaikum, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Kali ini kita belajarnya atau ngobrolnya terkait penulisan tinjauan pustaka ya. Saya kira teman-teman sudah biasa bagaimana menulis sebuah teori atau pustaka gitu ya, ke dalam sebuah penelitian ilmiah atau dalam membuat karya ilmiah. Oke, nama lain dari pustaka yaitu adalah kayak literatur review, tapi literatur review atau telaah pustaka gitu maksud saya ya. Nah, itu bagaimana cara menulisnya yang baik agar apa yang mau kita sampaikan, bagaimana kita nanti akan membahas dengan menggunakan pustaka atau sumber yang sudah kita dapatkan untuk bab berikutnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, teori atau pustaka itu apa toh gitu? Coba kita lihat satu persatu gitu ya. Yaitu adalah hubungan kausal, logis, dan sistematik antara dua atau lebih konsep. Sehingga teori itu bisa diambil apa toh? Yaitu merupakan sebuah penjelasan agar kita tahu gitu. Apa yang akan kita lakukan, artinya, maknanya itu apa sebuah ini gitu, yang mau kita lihat itu. Nah, karena sesuatu atau sebuah penjelasan, maka berarti ada sesuatu yang dijelaskan dan ada sesuatu yang akan menjelaskan, seperti itu. Nah, ya, ada dua unsur. Sesuatu yang akan dijelaskan dan yang dijelaskan itu apa gitu. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk penjelasannya itu seperti apa? Ternyata ada yang kausal dan asosiatif. Yang kausal itu dia menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita melakukan ini akan mengakibatkan ini. Kalau tidak ada asap, maka tidak ada api. Jika ada api, akan menimbulkan asap. Ibaratnya seperti itu. Itu adalah penjelasan kausal di dalam sebuah teori. Atau penjelasan asosiatif yang kedua, yaitu menjelaskan sebuah hubungan. Jika misalnya hubungan A terhadap kualitas pendidikan terhadap kinerja atau terhadap penghasilan misalnya. Apakah ada hubungannya? Nah, itu yang perlu kita cari tahu dengan menggunakan teori dan kita bisa menjelaskan dari teori atau dari pustaka atau dari literatur yang telah kita dapatkan. Dari mana? Bisa dari textbook ataupun dari hasil sebuah penelitian yang sudah ada. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nanti bagaimana menulisnya? Kita cari tahu, ya. Baik, selanjutnya adalah eh, hubungan terstruktur, yaitu jenis penjelasan mengenai alasan terjadinya peristiwa dan cara kerja berbagai hal yang dinyatakan dengan menguraikan seluruh struktur dan menekankan lokasi, saling ketergantungan, dan hubungan antar anggota di dalam struktur tersebut, gitu ya. Sedangkan yang penjelasan interpretatif yaitu menjelaskan hubungan secara sosial terhadap pandangan tertentu terhadap apa yang akan dijelaskan tadi. Itu adalah yang interpretatif ya, menjelaskan sebuah peristiwa. Misalnya kecelakaan gitu ya. Atau gambaran gitu ibaratnya. Itu adalah interpretasinya. Gambarannya apa gitu. Ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, tinjauan pustaka sendiri atau tinjauan teori sendiri itu apa? Yaitu menginformasikan kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Ya, menghubungkan penelitian atau literatur-literatur yang ada dengan penelitian yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan saat ini. Itu adalah tinjauan pustaka. Jadi kita mencari literatur, baik itu buku maupun hasil penelitian ataupun audiovisual, misalnya jika ada itu kan YouTube itu bisa dimasukkan sebagai eh, tinjauan pustaka, dimasukkan sebuah pustaka itu bisa dilakukan sitasi gitu ya. Silahkan melihat bagaimana melakukan sitasi dari audiovisual yang ada gitu ya.
Nah, tinjauan pustaka itu juga menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut. Kan kita akan melakukan sebuah penelitian. Kalau kita dalam melakukan telaah pustaka itu kurang bagus, yang kita gunakan itu adalah teori-teori lama, terus kemudian banyak menggunakan textbook dibandingkan dengan hasil penelitian yang terbaru dan relevan, ya mau nggak mau, eee, orang itu akan bete gitu ya, akan jenuh, "Ah, saya sudah pernah melihat ini. Ah, saya tidak, mau membaca ini." Tidak ada something new-nya gitu ya, tidak ada originalitasnya. Apa yang terbaru dari penelitian ini? Jika sama saja, ya udah nggak mau. Pembaca itu untuk melihat punya kita. Ending-nya apa? Ya menjadi sebuah tumpukan di dalam sebuah karya kita, hanya menjadi tumpukan kertas yang ending-nya nanti saat lulus gitu misalnya, itu dijual, gitu ya, diluakkan gitu istilahnya. Nah, beberapa, pengalaman itu ada yang seperti itu. Nah, eman kan sudah eee, kita cari, terus kita pertahankan bagaimana agar kita tidak terbuang gitu ya, eee ataupun biar penelitian kita bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya atau, hasil gitu, ternyata ending-nya adalah, ya sudah karena gua gitu ibaratnya hanya mencari sebuah, eee, gelar, ending-nya ya terbuang. Ya minimal publikasi gitu ya. Publikasi banyak dilihat orang kemudian tersitasi itu kan luar biasa alhamdulillahnya gitu ya. Oke, semoga paham, kalau tidak paham silahkan dibaca ulang, didengarkan ulang gitu ya. Jangan lupa like and subscribe. Baik. Lanjut. Isi dari tinjauan teori itu apa? Berisi analisis berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sudah saya sampaikan gitu ya. Kalau kita hanya melihat saja teori atau dari textbook misalnya, dan kita plek-jublek gitu ya, kita mengambilnya itu adalah sama gitu, ya eman sekali gitu. Ya, saya dulu itu pernah melakukan submit sebuah jurnal, terus kemudian dikoreksi. Kalau bisa yang textbook dibuang, dieliminir, diganti dengan hasil penelitian, gitu. Ya mau nggak mau, karena saya mau publikasi, ya saya harus membuang itu. Ending-nya adalah yang, hasil penelitian yang saya masukkan, gitu ya. Kita analisis apa bedanya yang textbook dengan yang hasil penelitian. Karena hasil penelitian, maka itu yang terbaru, harapannya kan seperti itu. Karena kalau textbook kan biasanya dia sudah, ya tahun-tahunnya sudah telat gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, peneliti melakukan sintesis terhadap teori yang relevan agar diperoleh legitimasi konsep terhadap variabel yang diteliti. Kita mencari variabel kita, itu seperti apa? Variabel kita, misalnya karakteristik demografi, itu isinya apa saja, yang mau dimuat apa saja. Tetapi kita harus kembalikan dulu di dalam apa namanya, eh, definisi operasional kita terhadap variabel kita ini apa toh gitu. Nah, itu adalah seorang peneliti, kita sebagai peneliti paham terkait dengan definisi operasional dari variabel yang sudah kita tetapkan. Misalnya adalah karakteristik demografi. Apakah penyakit dimasukkan? Ya monggo, boleh dimasukkan, boleh tidak. Tetapi yang general dari karakteristik itu kan biasanya kalau usia, jenis kelamin, dan kawan-kawannya. Kalau penyakit itu biasanya sudah masuk ke karakteristik klinis gitu ya. Nah, itu yang kita paham adalah kita, ya, agar kita paham. Nah, misalnya kita mencari sebuah sumber literasi hasil penelitian, apakah karakteristik demografi itu sama? Ada definisi yang lain atau ada istilah lain atau other terms gitu misal. Lah itu silahkan dicari, digali, sinonimnya apa gitu sehingga teman-teman nanti banyak, tidak hanya melulu itu gitu, ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga, itu unsur teori tanpa jelas seperti konsep. Antar variabel itu terdapat hubungan. Jadi dia apanya nyamannya nyambung klek gitu. Kita paham dengan variabel independen dan variabel dependen. Dan itu akan bisa kita jelaskan untuk memecahkan sebuah masalah penelitian yang sudah kita tetapkan di bab 1.
Itu adalah tinjauan teori. Tetapi kebanyakan, mohon maaf gitu, teman-teman mahasiswa itu seperti ini konsepnya. Yang teori ngomong apa, yang daftar pustaka gitu ya. Di daftar pustaka itu ngomong apa, nanti di bab pembahasan, di bab 2 ini tidak digunakan untuk membahas hasil penelitiannya. Padahal kan eman-eman sekali gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman itu terdoktrin bahwa pustaka berarti itu identik dengan sebuah textbook. Sedangkan kalau kita konsep pemikirannya itu sudah ke arah penelitian, maka kita akan cenderung mencari, oh iya, sebuah hasil penelitian, oh iya, sebuah hasil penelitian. Direlevankan dengan setiap variabel yang akan kita teliti. Bukan kita mencari textbook-nya. Gitu ya. Jadi misalnya nanti variabel bebasnya, misalnya tadi adalah karakteristik demografi terhadap fungsional fisik gitu, terhadap fungsional fisik. Nah, fungsional fisik itu apa saja toh definisinya? Misalnya adalah anatomi dan pergerakannya, atau bentuk dan peran dan fungsi dari fungsional fisik tadi. Misalnya bentuknya memang berubah, tetapi fungsinya masih sama. Apakah itu bisa didefinisikan sebagai fungsional fisik? Ya monggo, dibalik lagi ke definisi operasional. Dan itu isinya apa gitu? Adakah keterbatasan dalam melakukan aktivitas hariannya, hubungan sosialnya di situ muncul atau tidak? Karena berfungsi fisik. Nah, fungsinya fisik itu salah satunya adalah bisa melakukan aktivitas bersosial karena berjalan, untuk berjalan. Nah, kita berpikirnya adalah sampai ke sana. Sehingga tinjauan teori atau tinjauan pustaka itu bukan kumpulan teori, ya, tetapi lebih cenderung berupa rangkaian hasil penelitian yang sudah ada, ya. Kita jabarkan alurnya sehingga pembaca itu paham maksudnya ini itu apa gitu ya. Terhadap sebuah peristiwa ilmiah atau yang akan kita teliti atau yang akan kita kaji. Yaitu sebuah variabel yang sudah kita tentukan di dalam topik penelitian kita. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang langkah-langkah menyusunnya bagaimana? Gitu. Langkah menyusun. Langkah menyusunnya ternyata seperti ini. Mengidentifikasi beberapa kata kunci, keyword atau term yang sama atau memiliki sinonim atau memiliki makna arti yang sama atau hampir mirip. Sehingga kalau kita bingung itu cari definisinya di teori-teori yang ada. Memang jenuh dan membosankan dan yang membuat kita kok nggak selesai-selesai toh? Ya itu sebenarnya adalah balik lagi ke kita. Kita mau selesai atau kita cinta dengan mohon maaf kemalasan kita. Contoh atau menunda apa yang akan kita selesaikan. Nah, biasanya mohon maaf gitu. Walaupun tidak banyak, ada yang seperti itu sehingga kita tidak selesai-selesai gitu. Ada yang molor, bahkan yang dihubungi dosennya hilang, tidak merespon, hanya centang satu. Besok ujuk-ujuk tiba-tiba datang mau minta revisi. Revisinya juga kan tidak mungkin saat itu direvisi, saat itu jadi. Itu tidak seperti itu, gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah mencari buku, jurnal, atau literasi yang lain yang terkait dengan keyword-keyword atau istilah-istilah atau sinonim yang sudah kita tentukan tadi. Dicari dulu sampai hasilnya 0. Ya kalau tidak 0 ya, kalau bagi saya masih sama bahwa mahasiswa itu S1 terutama itu adalah belajar. Jadi kalau belajar itu yang penting benar dulu. Isinya ya kalau seletotan atau ibaratnya kurang sakok gitu ya, ya sudah, tapi yang penting teman-teman adalah paham dengan apa yang ditulis di situ. Itu sudah bagus dan luar biasa. Ya. Terus kalau sudah ketemu, tulis atau susun setiap apa yang teman-teman cari itu tulis ya. Kalau saya bikin notice kayak gitu ya. Taruh di blog note ataupun ya kalau kita sok canggih tadi tulis bisa di sekarang di tablet-tablet itu kan banyak bisa ditulis pakai stylus itu bisa tulis sesuai dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan di situ. Notis-notisnya saja. Jadi paham nanti bisa dirangkai. Saya itu mau membahas apa,
antara variabel A dengan variabel B itu akan ketemu, ya. Nah, endingnya tadi sudah dinotis-notis, terus kemudian ringkas maksudnya apa gitu. Nah, ingat setelah dinotis, setelah diringkas maksudnya apa, jangan lupa digunakan sitasi yang benar, ya, sesuai dengan kalau misalnya menggunakan Vancouver ya silakan Vancouver, kalau menggunakan Harvard ya silakan menggunakan Harvard atau menggunakan model sitasi yang lain yang sudah sesuai standar ya silahkan gunakan sesuai buku panduan saja ya, buku panduan kampusmu, jangan gunakan panduan kampus lain, nanti akan bingung gitu ya. Terus yang bagus itu adalah 60%-nya adalah hasil penelitian, sedangkan 40%-nya itu tinjauan pustaka. Tapi balik lagi ke panduan penulisan ilmiah di setiap kampusnya masing-masing. Nah, itu kalau semakin banyak penelitian, hasil penelitian yang digunakan untuk sitasi, itu akan semakin bagus dan semakin orang akan atau seorang pembaca itu tertarik dengan apa yang kita tulis di dalam tinjauan pustaka. Nah, endingnya dari apa yang kita tulis tadi, ditulis, sudah paham, itu buat peta literatur. Kita mau kemana? Kita bikin kerangka teori dan kerangka konsep atau kerangka penelitian kita nanti jalannya seperti apa, gitu ya. Nah, kita nanti itu bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke. Nah, kerangka berpikir dalam menyusun tinjauan pustaka. Ya hampir sama sih sebenarnya. Tentukan variabel penelitian. Seluruh variabel independen dan dependen variabel. Kita harus paham itu dulu. Definisi operasionalnya sudah paham. Jadi diingat-ingat definisi operasionalnya apa. Ingat definisi operasional dan definisi secara teori itu berbeda. Definisi operasional itu adalah yang sesuai yang akan kita jalankan di dalam penelitian kita. Berbeda dengan definisi secara teoritis gitu ya, diingat-ingat ya. Terus kemudian dicari istilahnya atau sinonimnya yang sama. Terus dikolek jika sudah tadi ya, balik lagi dikolek, ditentukan benar-benar yang akan digunakan. Misalnya ada bahasa Inggris atau bahasa asing yang sering diucapkan atau sering digunakan sehingga orang-orang akan paham dengan apa yang kita tulis gitu ya. Tapi di dalam sebuah penelitian usahakan menggunakan konsisten gitu di dalam menulis sebuah daftar pustaka. Kalau ngomong misalnya responden ya responden terus, jangan hari ini sampel, besoknya responden, besoknya apa itu namanya objek penelitian. Nah, itu kan tidak konsisten. Maka tulislah di dalam buku itu yang sama gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ataupun japri juga boleh, nggak usah takut. Ya, oke lanjut ya. Tentukan dimensi dan subdimensi dalam setiap variabel penelitian. Variabel tadi, misalnya teman-teman membahas tentang apa ya, yang memiliki subdimensi lain, misalnya kualitas hidup. Ya, kualitas hidup. Kualitas hidup itu kan banyak tuh. Tergantung dari referensi teman-teman mau menggunakan SF36 atau SF27 kayak gitu, nggak masalah. Yang penting teman-teman paham bahwa kualitas hidup itu mencakup dimensi apa saja. Misalnya ada fungsional, fisik dan mental, menyangkut dimensi fisik dan mental. Maka teman-teman harus cari tahu apa itu yang dimaksud dengan dimensi fisik, apa itu yang dimaksud dengan dimensi mental. Nah, itu nanti jabarkan lagi, di dalamnya itu apa saja gitu yang akan kita cari. Nah, itu yang teman-teman harus paham. Nanti mau dipecah ataupun tidak itu balik ke teman-teman, gitu ya. Dari seorang penelitinya mau membahas apa. Secara general, hanya fisik dan mental saja, atau dari fisik dan mental itu dikoceki satu persatu, misalnya fungsi dan perannya, terus kemudian apa namanya, riwayat kesehatannya ya, yang dari mentalnya misalnya kesehatan mentalnya, nah itu perlu dicari nggak, terus kemudian apa namanya, kelelahannya ada nggak di situ, silahkan dicari ya. Jadi ditentukan seperti itu, nanti di akhir kita lihat contohnya seperti apa. Terus selanjutnya adalah buat dalam kerangka alur berpikir penelitian. Jadi kasih garis-garis ya, di akhir itu nanti kita bikin yang terakhir ya. Kita kasih garis-garis hubung ataupun garis apa itu namanya yang berpengaruh. Nah, itu kita ikutin.
ya. Relevansi dengan topik dan masalah penelitian, nyambung. Topik itu kan inti utama yang akan disampaikan oleh pembaca. Topikmu itu apa? Bahas tentang apa gitu ya. Jadi teman-teman harus paham itu dulu. Kalau tidak paham, ya nanti penelitiannya jalannya ngaco. Tujuannya apa toh? Tinjauan pustaka itu untuk membantu memecahkan masalah penelitian yang kita sudah tentukan di bab 1. Gitu kan? Ya. Oke, semoga paham. Lanjut. Nah, ini kayaknya slide terakhir ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Contohnya adalah variabel bebas karakteristik demografi. Ya. Nah, karakteristik demografi kalau menurut teori itu banyak banget. Nah, ini tinggal teman-teman mau tentukan. Misalnya jenis kelamin, bahasa Inggrisnya adalah apa itu namanya gender atau apa itu namanya apa namanya yang lain. Ya, pokoknya jenis kelamin, ada usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan lain-lain sampai riwayat kesehatan misalnya dimasukkan di situ gitu ya. Sedangkan yang terikatnya adalah misalnya kualitas hidup, di dalamnya ada dimensi fisik, ada dimensi mental yang sudah saya jelaskan tadi. Itu teman-teman harus sudah paham. Nah, ini hanya sekilas saja yang untuk membuat rangkaiannya ya. Nah, di dalam sebuah penelitian ternyata, penelitian sebelumnya, misalnya ini ya, itu ternyata adalah pendidikan, ya, tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, dan aktivitas olahraga, itu ternyata berpengaruh terhadap kualitas hidup. Berarti yang lain sudah bisa di-delete. Itu kita mencari di sana. Ya, jadi kita di dalam mencari literasi itu bisa saja memasukkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Apakah misalnya kualitas hidup pada pasien apa, misalnya dengan pasien A atau pasien apa namanya misalnya diabetes mellitus atau pasien stroke gitu misalnya, itu kan akan memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, instrumen yang digunakan untuk menilai juga akan berbeda pula. Nah, itu teman-teman harus paham di sana. Cari penelitian sebelumnya. Cari penelitian sebelumnya. Makanya kadang-kadang kalau di bab 2 itu sumber pustakanya itu cuma sedikit, itu perlu dipertanyakan sebenarnya sudah melakukan telaah pustaka atau belum. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mohon maaf males gitu ya. Cari yang penelitian sebelumnya, tapi cari penelitian yang baru. Baca penelitian yang lama, dia sumbernya apa, teman-teman baca yang penelitian terbaru terkait hal tersebut gitu ya. Boleh boleh seperti itu. Jadi kita ada keterbaruan gitu ya. Jadi kalau kalau mohon maaf gitu, kita kalau ngopi atau kita melihat punya orang ya jangan di-copy paste jeblek blek jeblek gitu. Enggak seperti itu, tetapi bisa dilakukan apa namanya paraphrase ataupun dicari sumber yang baru sehingga teman-teman kualitas penelitiannya, kualitas dari pengguna apa itu namanya di bab 2-nya menjadi bagus seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya karena ini sebenarnya nyambung ke bagaimana kita membuat kerangka teori dari telaah pustaka yang sudah kita cari ya, terus kemudian kita aplikasikan di dalam sebuah konsep gitu ya. Konsep itu yang akan menjalankan kita di dalam jalannya penelitian besok untuk teman-teman sehingga teman-teman akan paham. Nah, ini juga bisa berubah saat teman-teman melakukan jalan penelitiannya tadi sudah jalan seperti itu ya. Baik. Jika ada yang pertanyaan, lanjut di kolom komentar. Nah, ternyata sudah terima kasih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan di-share ke teman-temannya agar kita bisa berbagi ilmu dan ilmunya berkembang lebih banyak dan diketahui oleh banyak orang, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah 3 kali saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.